Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Anissa Puspadewi. Di sini saya akan tutorial ECM Error Correction Model dengan menggunakan aplikasi Stata. Nah, data yang saya pakai yaitu data dari skripsi dengan judul Dampak Fluktuasi Nilai Tukar Terhadap Permintaan Impor Amerika Serikat di Indonesia. Jadi, di sini kita langsung aja masuk ke datanya. Oke, jadi beberapa laptop kan Microsoft Excel-nya masih menggunakan koma gitu ya. Jadi daripada mengubah-ubah lagi dan mungkin ada beberapa yang error, jadi saya memiliki tips untuk bisa diupload terlebih dahulu di Drive. Seperti ini. Sudah menyiapkan datanya. Nah, di sini itu ada beberapa variabel. Ada variabel dependen dan ada variabel independen. Dan pastinya di variabel dependen ini ada import copy dan variabel independennya ada 4, yaitu ada fluktuasi nilai tukar, ada nilai tukar, ada harga satuan untuk kopi, dan ada harga satuan untuk teh. Di mana dapat kita simpulkan untuk permodelannya, yaitu hmm, impor kopi sama dengan F kurs ditambah kurs ditambah harga kopi ditambah harga teh. Nah, oke. Dan untuk datanya itu menggunakan data kuartal. Hmm, Oke. Lalu selanjutnya kita langsung aja buka aplikasinya Statanya. Oke. Nah, jangan lupa kita copy datanya dulu dari import copy. Copy, balik lagi ke aplikasi Stata, kita masuk ke data editor, paste variable names. Nah, di sini itu sudah terekspor ya data dari Excel ke Stata, tetapi ini belum sesuai apa yang Stata mau. Maka di itu kita langsung saja menggeneralkan dengan cara buka bagian tampilan awal dari Stata dengan cara sebentar. Oke, kita ke ataskan. Menggeneralkan dengan cara ketik T spasi sama dengan spasi underscore n. Lalu selanjutnya generate untuk new t-nya sama dengan spasi time card. Data awalnya itu pada tahun 1995. Jadi 1995 kuadrat 1 tutup kurung spasi plus spasi T spasi N spasi minus spasi 1. Selanjutnya kita ketik format new T spasi persen teki. Nah, kita bisa masuk ke datanya, kita bisa lihat bahwa T dan new T-nya sudah masuk ke data editor. Kita langsung ke uji stasioner dengan cara yang pertama itu reset spasi new T. Oke, di sini kita sesuaikan. Jadi time variabelnya itu new T dimulai dari 1995 sampai 2015 kuartal 4. Deltanya 1 kuartal itu benar ya. Jadi datanya sudah sesuai format yang di Stata mau. Selanjutnya kita akan uji stasioner, di mana uji stasioner itu digunakan untuk mencari apakah data akan stasioner di level atau data stasioner di first reference. Jadi stasioner itu dilihat dari p-value-nya. P-value-nya di mana jika p-value-nya di bawah 0,05 maka data sudah stasioner di level. Maka kita akan pertama kali kita akan cek di flare test for unit root dari import copy terlebih dahulu dengan cara declare
spasi impor kopi. Oke. Nah, hasilnya sudah 0,000 ya, maka disimpulkan bahwa data sudah stasioner di tingkat level. Selanjutnya kita akan cek variabel yang kedua, yaitu F-course. Jadi the fuller F-course. Nah, untuk F-course sendiri, hasil p-value-nya juga masih di bawah 0,05 ya. Jadi di sini 0,02, maka F-course sudah stasioner di tingkat level. Selanjutnya kita variabel lain untuk course, yaitu the fuller course. Nah, untuk the fuller course sendiri itu p-value-nya itu lebih dari 0,05. Di sini terdata 0,1436. Maka disimpulkan bahwa stasionernya itu belum stasioner. Maka dari itu kita harus mengstasionerkan dengan cara ditambahkan D-nya gitu. Jadi the fuller spasi D kapital titik course. Nah, di sini p-value-nya sudah 0,00 ya, yang mana data untuk kurs sudah stasioner di first reference. Dan begitupun selanjutnya untuk the fuller pada harga kopi. Nah, untuk harga kopi juga belum stasioner di tingkat level ya, maka itu kita akan melanjutkan untuk uji stasioner di first reference. Maka kita tambahkan huruf D kapital harga kopi. Nah, sudah 0,00 maka sudah stasioner di tingkat di first reference. Untuk yang terakhir ada di fuller harga teh. Oh, sama saja ternyata p-value-nya lebih dari 0,05, maka kita harus uji selanjutnya yaitu uji stasioner di tingkat first reference. Dengan cara menambahkan D kapital. D fuller, D kapital titik, harga teh. Nah, sudah alhamdulillah semua p-value-nya sudah stasioner di first reference. Maka dari itu kita akan melakukan uji kointegrasi direpresentasikan dari residual regresi OLS, yaitu dengan membuat model regresi sederhana dengan rumus regres. Kita masukkan variabel semua, impor kopi, spasi F-course, spasi kurs, spasi harga kopi, spasi harga teh. Oke. Nah, dari hasil uji regresi ini yang kita butuhkan yaitu residual dari model regresi pertama dengan caranya itu dengan state predict. Jadi kita ketik predict spasi ECT dan koma residu. Karena kita akan mencari residual dari model regresi pertamanya. Oke. Nah, kita bisa lihat di mana nilai kita lihat pada data edit ya. Kita lihat data editnya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah tersedia ECT-nya, sudah ada nilai ECT-nya. Maka kita dapat melanjutkan dengan cek diffulernya untuk uji stasioner diffuler spasi ECT. Oke, nah kita sudah menemukan untuk diffuler ECT p-value-nya ini sudah 0,00, maka berarti sudah stasioner di tingkat level. Berarti terdapat hubungan atau ada kointegrasi. Maka selanjutnya kita dapat menggunakan data yang first reference tadi.
ini, lalu kita akan ditambahkan dengan huruf kapital D dengan cara seperti ini. Kita tambahkan huruf kapital D, titik. Dan begitu pun hingga selesai. Kita copy paste saja. Copy paste. Copy paste. Copy paste. Lalu jangan lupa kita tambahkan spasi leg 1 titik untuk ECT-nya. Nah, kita lihat bagian ECT leg 1. Nilainya itu 0,446,9436 ya. Jadi nilai ECT ini itu harus di antara mutlak 0 sampai 1 dan pada hasilnya tersebut itu nilainya sesuai. Pada hasil leg 1 ECT ini hasilnya sudah sesuai pada rentang mutlak 0 sampai 1 ini. Maka untuk P value-nya sendiri itu udah 0,00 ya, berarti sudah signifikan. Maka nilai ECT atau error correction term-nya itu berpengaruh signifikan terhadap model. Lalu kita akan melanjutkan uji heteroskedastisitas, di mana tujuannya itu untuk menguji apakah dalam model regresi tersebut terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain itu maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda akan disebut heteroskedastisitas. Nah, maka kita akan menggunakan rumus di tes. Nah, di tes di sini tuh disebutkan bahwa H0 itu constant variance, di mana nilai probabilitasnya itu 0,81, yang mana lebih dari 0,05, maka data tersebut tidak tolak H0 atau bisa disebut homoskedastis. Selanjutnya kita akan lanjutkan estate B Godfrey. Oke, di sini disebutkan bahwa H0 itu no serial correlation, jadi tidak ada korelasi di mana tolak H0, yaitu jika P value-nya itu harus lebih dari 0,05, maka pada uji estat B Godfrey ini tidak ada korelasi tolak H0. Nah, persamaan ini itu sebenarnya sudah selesai dan ECM sudah memenuhi uji coba memenuhi kaidah yang seharusnya, yaitu menurut Gauss-Markov. Tapi kita bisa melanjutkan, kita bisa melihat dengan variabel lainnya, yaitu dengan leg semua variabel. Dengan cara kita copy saja di bagian leg-nya. Nah, jadi di sini kita akan copy, dan untuk ECT-nya kita hapus. Oke, lalu kita akan mengganti yang kita copy tadi D kapitalnya menjadi leg 1. Nah, L1. Kita akan copy saja. Oke, semuanya sudah, kita langsung enter.
Nah, kita lihat pada bagian ini, di mana hasil impor kopi leg 1 itu minus 0,4538. Yang mana pada uji coba sebelumnya itu hasilnya kita cek terlebih dahulu. Nah, pada ECT leg 1-nya itu minus 0,4469. Jadi hasilnya itu tidak jauh berbeda dengan uji coba sebelumnya. Maka disimpulkan bahwa variabel ECT tersebut itu ekuivalen dengan variabel Y dan mengidentifikasi adanya error correction model atau ECM. Nah, selanjutnya kita akan menguji cara lain, yaitu dengan uji ARDL. Dengan cara kita ketik SSC install ARDL. Oke. Oke, kita akan menunggu sampai sudah terinstall. Sampai ada tulisan install collect complete. Oke, ini sudah jadi all files already exit and are up to date. Jadi sudah selesai, maka kita akan melanjutkan uji cobanya dengan cara ARDL. Kita masukkan variabelnya, impor copy, lalu fkurs, lalu ada kurs, lalu ada harga kopi, dan yang terakhir harga teh. Dan kita kan akan melek ya, jadi kita tambahkan lex, buka kurung 11111 tutup kurung. Dan oke. Lalu kita akan bandingkan dengan ECT-nya dengan cara copy saja. RDL, import copy F course, lex 111 dan kita tambahkan EC1. Nah, kita lihat pada ADJ. Nah, kita lihat ada ADJ di mana hasil koefisiennya itu minus 0,4538 dan nilai koefisiennya itu sama dengan impor kopi leg 1. Jadi pada ADJ itu koefisiennya itu sama dengan uji coba sebelumnya. Dan selanjutnya kita cek untuk LR dan SR, dan LR sendiri itu untuk melihat jangka panjangnya, sedangkan untuk SR itu untuk melihat jangka pendeknya. Dan untuk melihat kointegrasinya itu dengan cara estet ECS. Nah, lihat pada p-value-nya, yang mana p-value-nya ini sudah 0,002 dan 0,00 sudah signifikan, sudah stasioner, yang mana dapat diketahui bahwa uji coba ECM ini sudah sudah signifikan dan terdapat ada kointegrasi. Demikian tutorial ECM dengan menggunakan stata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.